Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Adabul Mufrad. Semoga kajian kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang al-wasaya bil jar, tentang beberapa adab bertetangga. Beberapa adab bertetangga, tonggo. Kita bacakan hadisnya, kita mungkin cukup satu hadis, kemudian penjelasannya dengan hadis-hadis yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata Nabi, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira bahwa tetangga akan menjadi bagian dari ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi, tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu, sampai aku mengira bahwa tetangga merupakan bagian dari ahli waris. Hadis riwayat Bukhari tentunya. Jadi Bapak rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata selalu diberikan wasiat, diberikan informasi, diberikan penjelasan, diwanti-wanti untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya gitu ya,
sampai Nabi itu mengira tetangga bagian dari ahli waris. Tentunya bukan gitu ya. Tapi karena seringnya, jangan-jangan tetangga ini ada bagian dari ahli waris gitu ya. Saking seringnya. Dari hadis ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari memperinci atau bahkan menyebutkan hadis-hadis yang lain berkaitan dengan etika kita dalam kehidupan bertetangga. Banyak ini ternyata hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari berkaitan dengan etika bertetangga. Sebetulnya tentang etika bertetangga ini pernah kami sampaikan ya di Masjid Agung dulu. Bukan dulu sih ya, beberapa minggu yang lalu gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis lanjutan dari Al-Imam Bukhari berkaitan dengan etika bertetangga. Beliau menyebutkan dari hadis ini bahwa kita diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah untuk menghormati tetangga dan berbuat baik kepada mereka. Jelas ini sudah. Jadi poin pertama, bahwa kita diminta oleh Rasulullah untuk menghormati, berbuat baik, berperilaku baik terhadap tetangga. Ini juga ditopang dengan hadis yang lain disebutkan dalam kitab ini. Hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan, falyukrim jarahu, hendaknya dia falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia memuliakan tetangganya, berbuat baik terhadap tetangganya. Nih, semua kita punya tangga ini Bapak Ibu ya. Kalau tetangga saya Bude Parti. Alhamdulillah punya tetangga yang sangat baik gitu ya. Bude Parti tetangganya. Ada tetangga sangat dekat malah ini. Dan memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-36. Kata Allah, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub." Al-ayat. Kata Allah, sembahlah Allah, janganlah sekali-kali menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kemudian berbuat baiklah kalian semuanya kepada kerabat dekat, dzul qurba, wal yatama, termasuk berbuat baiklah juga kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada juga orang-orang miskin, wa banas sabil, kepada tetangga dekat termasuk tetangga jauh, wal jaril qurba wal jaril junub. Jadi ternyata setelah Allah meminta kita untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, termasuk setelah itu Allah minta kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga dekat, termasuk tetangga jauh. Jadi sangat jelas itu ya,
baik Quran termasuk hadis-hadis, satu paket tentunya, sama-sama berseru meminta kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua berkaitan dengan etika terhadap tetangga adalah tidak mengganggu mereka. Tidak mengganggu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min." Sungguh tidak dapat dikategorikan seorang mukmin. Sungguh demi Allah tidak dapat dikategorikan sebagai seorang mukmin. Sungguh demi Allah tidak dapat dikatakan sebagai seorang mukmin. 3 kali Nabi mengatakan. Sahabat bertanya, "Qila, siapa itu ya Rasulullah?" Orang yang tidak dapat dikategorikan sebagai seorang mukmin. Rasulullah menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, baik gangguan lisannya, gangguan tangannya, dan gangguan-gangguan yang lain. Jadi ternyata Nabi mempertanyakan, Bapak Ibu rahimahullah, keimanan seseorang yang apabila dia memberikan ketidaknyamanan terhadap tetangganya sendiri. Jadi bayangkan kita tuh dipertanyakan keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai mengganggu tetangga. Bahkan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain tadi menyebutkan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Lebih dahsyat lagi kalau ini ya. Disebutkan ini oleh Imam Al-Bukhari ini hadisnya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Dan banyak sebetulnya hadis-hadis yang lain berkaitan dengan itu, termasuk hadis yang pernah disampaikan oleh Pak Budi, dan ini sering disampaikan oleh banyak ustaz sebetulnya. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, duhai Rasul, sesungguhnya ada fulanah, ada seorang perempuan ya Rasulullah, taqumul lailah, dia selalu bangun malam, wa tasumun nahar, siangnya berpuasa. Bayangkan, malamnya dia qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranahu, kemudian dia selalu bersedekah. Jadi udah qiyamul lail dia lakukan, berpuasa di siang hari, wa tasaddaqu, dan dia terbiasa bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi sayang Rasulullah, perempuan tadi itu terbiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi lisannya itu terbiasa menyakiti anggone, gitu. Maka Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkomentar tentang perempuan itu, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Perempuan tadi tidak ada kebaikan baginya, hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Bayangkan,
Tapi kata Pak Budi kemarin bukan berarti kita kemudian tidak bersedekah, enggak juga gitu. Tetap kita mulai dari di siang harinya kalau bisa juga berpuasa, rajin-rajin bersedekah juga, termasuk juga menggenapi, menyempurnakan amal baiknya itu dengan cara tidak mengganggu tetangga itu. Tapi sempurna gitu ya. Ya kadang-kadang juga ada orang baik terhadap tetangganya, enggak sholat enggak gitu, ya puasa ya enggak, sedekah ya enggak, ya neraka juga gitu ya. Sama aja nanti gitu. Ya tentunya apa ya? Saling tetap kita berusaha untuk melengkapi semua kekurangan. Sebaliknya kata Rasul, kata sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tapi ada juga ya Rasulullah perempuan yang sholatnya hanya sholat wajibnya aja. Jadi dia sholat wajib, sunnahnya tidak istiqamah, kurang istiqamah. Kemudian watasaddaqu bi athwar, dia bersedekah juga ya Rasulullah, cuma sedekahnya tidak begitu banyak. Wala tu'ri ahadan, tapi dia sangat jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali menyakiti tetangganya. Faqala Rasulullah, hiya min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, tetap yang wajib kita tetap laksanakan. Itu ya. Kalau yang tadi itu kan ya, wajib dia lakukan, sunnah dia juga lakukan, tetapi dia melakukan kemaksiatan berupa menyakiti tetangga. Adapun yang perempuan yang kedua, mungkin dia tidak istiqamah salat sunnah, tapi dia tetap salat 5 waktu. Mungkin dia tidak banyak sedekahnya, tapi tetap bersedekah. Mungkin dia tidak istiqamah juga puasa Senin Kamisnya, tapi tetap berpuasa. Ramadan secara khusus tentunya. Tapi dia di saat yang sama tidak menyakiti tetangga. Ternyata kata Nabi, insyaallah dia termasuk bagian dari ahli surga. Insyaallah kita berharap keempat-empatnya dapat. Yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita optimalkan, sedekah juga iya, termasuk di saat yang sama tidak mengganggu tetangga. Tapi kalau tinggal di perumahan mungkin masih lumayan aman dia. Kalau di kampung, di desa-desa, saya kampung ya, saya orang kampung gitu. Kalau di kampung-kampung, desa-desa, rumah-rumah tidak berpagar kan ya, betul atau tidak ini? Dikit-dikit jodohin orang gitu, dikit-dikit fitnah orang gitu, dan seterusnya. Kalau di perumahan yang cukup berjarak seperti ini, mungkin berpagar juga, ya bukan ya jarang lah mungkin ya kita temui saat tetangga saling menggibah dan seterusnya, atau saling merasani dan seterusnya. Tetapi kalau di mohon maaf ini, kalau di daerah-daerah yang mungkin rumah berdekatan tidak berpagar, biasanya cerita apapun yang ada di keluarga itu mudah terakses gitu ya, katanya mudah kedengeran gitu. Dan ketika kedengeran, sudah dibuat bahan itu sama tetangganya untuk dikompori, dimasak, dibumbui dan rasanya pakai HP. Ya pakai HP juga sama. Walaupun ya sama sebenarnya. Tetangga jauh dari sini. Pakai HP. Bapak Ibu, tetangga itu, siapa tetangga itu ya Bapak Ibu? Tetangga itu kalau dalam hadis ini disebutkan dalam hadis ini, tetangga itu adalah arba'ina daran amamah, 40 rumah di depanmu, wa arba'ina khalfa, dan 40 rumah di belakangmu, wa arba'ina an yaminih, dan 40 rumah di samping kananmu,
wa arba'ina an yasari, dan 40 rumah di samping beliau. Hitung sendiri gitu. Sak KPR. Kayaknya setel KPR udah pas gitu. Atau bahkan kurang malah ya. Itu kalau kita lihat definisi dari Al-Imam Bukhari. Kurang. 40 rumah hitung nanti. Kurang depanku masjid. Jadi tetangga saya berarti bukan cuma bupati sebetulnya. Di banyak seperti belakang, di depan juga. Tokonya Ibu Endang katanya. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan dari yang kedua, tidak mengganggu tetangga, karena boleh jadi ancaman terberatnya adalah kita diancam oleh Rasulullah untuk neraka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, adab atau etika dalam bertetangga adalah memberi makan. Memberi makan. Memberi makan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i." Tidaklah dikatakan seorang mukmin yang dia kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Wah, ini berat sekali sebetulnya. Jadi artinya Nabi meminta kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk memperhatikan tentang tetangga. Boleh jadi ada tetangga kita yang dalam keadaan lapar, dan bahkan lagi-lagi Nabi mempertanyakan keimanan seseorang yang dia tidur dalam keadaan perut terisi, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini juga termasuk berat sebenarnya. Tapi kalau sebisa mungkin kita berusaha ini memberi makan. Tapi kalau KPR ini udah kenyang-kenyang semua ya, Insya Allah. Ya tapi nggak apa juga, tetap dikasih hadiah, dikasih yang lain. Karena KPR ini udah aparat semua ini. Ada aparat desa gitu, ada yang aparat istana juga mungkin. Pintunya yang lebih dekat, nanti diukur lah gitu sendiri. Maka pintunya ya lebih dekat gitu. Siapa? Gitu. Jadi tapi kita tidak perlu mengira bahwa Aisyah itu apa ya, kikir atau jangan seperti itu, Bapak Ibu rahimahullah, tidak. Karena boleh jadi yang dimiliki Aisyah ketika itu hanya cukup untuk satu orang, sedangkan tetangga terdekatnya ada dua gitu, maka didahulukan yang terdekat dulu gitu. Hadiahnya mungkin cuma satu, kalau dibagi dua malah nggak bisa sebenarnya. Ya dibagi ke satu orang saja, pilih yang lebih dekat. Dan lagi-lagi Aisyah tidak kaya gitu. Dan memang Nabi memilih tidak hidup kaya, memilih hidup yang bersahaja gitu. Kalau pengen kaya ya Nabi sangat bisa sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan pikiran Nabi itu gak bisa hidup kaya, cuma Nabi memang memilih hidup yang sederhana. Dan itu masih bisa memberikan hadiah kepada tetangganya. Kalau kira-kira kalau jadi istri Nabi hidup sederhana, kalau ibu-ibu mampu atau tidak gitu ya kira-kira. Nah, ini. Itu benar. Dari awalnya bagaimana? Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, menghargai dan tidak meremehkan pemberian tetangga. Ini juga ini.
Ini ada hadisnya dalam Al-Adab Mufrad ada. Jadi menghargai dan tidak meremehkan pemberian tetangga. Kata Rasulullah SAW, ini pesan Nabi sekaligus kepada ibu-ibu ini. Ternyata hadisnya. Kata Rasulullah, ya nisa al-mu'minat, duhai perempuan-perempuan mukmin. Berarti memang yang terbiasa meremehkan itu ibu biasa. Kita tahu tidak ya? Kalau bapak-bapak dikasih makanan, bisa makan aja lah. Gitu. Kalau ibu-ibu biasanya dipreteli, ini kurang ininya katanya. Itu udah terbiasa, itu biasa. Ini kurang ininya buat saya ini gitu. Kalau bapak-bapak makanan langsung dimakan habis gitu. Pengalaman pribadi. Kalau ibu-ibu masih dipreteli, diteliti gitu. Apa kira-kira kekurangan yang bisa kita ambil gitu. Ibu-ibu itu. Kata Rasulullah SAW, ya nisa al-mu'minat, duhai perempuan-perempuan mukminah, la tahtaqiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Janganlah ada salah satu di antara kalian yang meremehkan pemberian tetangganya, walau qura'a syatin muharraqan, sekalipun pemberian tetangganya itu berupa ujung kaki kambing. Bayangkan, kikil lah, kikil. Kukunya malah ini. Kikil masih lumayan. Kukunya, ujungnya gitu. Sekalipun mungkin kita pemberian itu mungkin remeh dalam pandangan kita, tapi boleh jadi itu besar dalam pandangan orang yang memberi gitu. Misalkan saya ngasih bakso kepada Pak Fauzi, harganya 10.000. 10.000 itu nggak ada harganya sebetulnya, ya. Remeh doang 10.000. Saya bisa juga. Tapi 10.000 menurut saya ya banyak gitu ya. Ya banyak tentunya. Gitu. Belum lagi komentarnya gitu ya. Ini baksonya beli di mana gitu. Kok nggak enak. Apalagi kemudian beli buat sendiri. Itu udah dikomentari macam ya nisa al-mu'minat. Ingat, ini pesan Nabi khusus kepada nisa perempuan. Mungkin nggak ya, Nabi tentunya sangat-sangat paham gitu ya. Ini terjadi kepada ibu-ibu. Sama ketika ada itu biasa. Bapak tinggal makan. Dan kalau bapak memang tidak mahir berkomentar tentang makanan juga. Alhamdulillah singkat terjadi. Gitu. Meremehkan. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, sabar atas perilaku kurang baik dari tetangga kita. Sabar atas perilaku kurang baik dari tetangga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun di saat yang sama Nabi meminta kita untuk berbuat baik kepada tetangga, tetapi seandainya kita diganggu oleh tetangga kita sendiri, tetap Nabi meminta kita untuk bersabar. Gitu. Jadi ini gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ar-rajulu yakunu lahu jarun yu'dhihi jaruhu fayasbiru ala adzahu. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah ialah seseorang yang memiliki tetangga yang dia selalu menyakitinya, kemudian dia bersabar atas gangguan tetangganya. Itu bersabar. Boleh jadi atas
bersabaran, kita tetangga kita kemudian bertaubat, sadar gitu. Sadar. Tetangga Yahudi umar. Termasuk sama tetangga baik yang non muslim ataupun muslim sama Bapak Ibu. Tetap kita berbuat baik, termasuk bersabar kalau tidak diganggu. Bahkan ada kisah ini kisahnya Ahmad bin Hanbal katanya. Suatu ketika itu dia tinggal di flat rumah susunya. Gitu. Dia berada katakan di lantai bawah. Lantai kedua ada orang Yahudi. Gitu. Kemudian lantai kedua itu bocor, Bapak Ibu. Bocor. Tentunya kamarnya Ahmad bin Hanbal selalu kena apa? Kena air, kena kotorannya gitu ya. Biasanya itu bocor. Gak komplain itu Imam Ahmad. Satu ketika kemudian tetangganya itu datang ke flatnya beliau. Ternyata beliau tetangganya tahu kalau kamarnya Ahmad bin Hanbal itu kena kotoran dari kamar dia, tapi ternyata tidak komplain sama sekali. Sejak itulah kemudian tetangganya itu respect, kemudian masuk Islam. Itu orang Yahudi ya. Karena memang tidak ada perbedaan untuk berbuat baik kepada tetangga, apakah itu muslim atau tidak. Bahkan ada hadisnya di sini, salah seorang sahabat tetap memberikan hadiah kepada tetangganya yang seorang Yahudi. Ada di sini. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, yang keenam, kita bersabar atas gangguan dari tetangga kita. Boleh jadi kesabaran kita itu akan berbuah hasil, kelembutan kita, insya Allah tetangga kita itu bertaubat, sadar. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah agar dihindari tidak memiliki tetangga yang jahat, yang buruk. Dan ini doanya Nabi juga gitu ya. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su', kata Rasulullah. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, yang jahat. Dan memang bagian dari ketentraman dalam hidup itu ketika kita memiliki tetangga yang baik, yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Nabi, min sa'adatil mar'il muslim, bagian dari hal yang bisa membuat hati seorang muslim itu tentram adalah al-maskarul wasi', rumah yang layak. Wal jarus sholih, tetangga yang soleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang memadai gitu, kendaraan. Jadi rumah, tempat tinggal yang layak, tetangga yang soleh, yang baik, kendaraan, walaupun tidak pajero nggak apa, expander nggak apa. Insya Allah kendaraan kita baik semua, amin. Rumahnya luas juga, bagus, penuh berkah gitu. Termasuk punya tetangga yang baik, yang soleh dan solehah, itu bagian dari ketentraman hidup. Tapi tetap ingat, itu bagian dari ketentraman. Tapi ketentraman hidup yang paling utama tentunya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ada mungkin orang yang tidak punya rumah, masih ngontrak gitu. Ada mungkin orang yang tidak punya kendaraan yang layak, mungkin, tapi dia insya Allah alhamdulillah masih hidup penuh dengan ketentraman, kedamaian. Nabi menyebutkan di sini,
bagian dari ketentraman hidup, bukan hal yang paling utama. Jadi kendaraan, tetangga, rumah itu bagian kecil saja, atau bagian lah gitu, tapi bukan bagian utama. Yang utama itu tadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin Ibu rahmatullah bisa disampaikan berkaitan adab atau etika kita dalam kehidupan bertetangga. Insyaallah semua kita punya tetangga. Semua kita pastinya punya tetangga, dan kita perlu menjaga adab-adab dalam kehidupan bertetangga. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.